Maksimum effort. Baik teman-teman, kita mulai mata kuliah kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar AI, blockchain, cryptocurrency, and governance global issues market. Yang tahu kripto? Ada yang main kripto di sini? Panggil beli kripto, main kripto. Belum main nih. Udah bangkrut. Udah merah. Udah nyerah. Baik teman-teman, kita akan mempelajari tentang AI. I think kalian semua pasti sudah pernah pakai AI ya. Di sini mungkin artinya yang pakai ChatGPT, Gemini, Copilot, ada tentu masih banyak jenisnya ya. Nah, kita akan coba membahas. Kita tidak akan membahas secara detail dan teknis. Dalam artian kalian bisa memahami secara teknis isinya seperti apa karena maybe it's going to be very quite complicated. Tapi kalau mau nonton series kuliahnya itu ada di MIT, di YouTube-nya MIT itu ada seri kuliahnya Gary Gensler di situ. Jadi dia bisa menjelaskan tuh apa yang maksud dengan blockchain, ya. Kapan blockchain itu menjadi blockchain itu teknologinya ya. Jadi blockchain itu basically the technology. Nah, yang disebut dengan cryptocurrency adalah alat tukarnya. Jadi dia adalah bentuk model uang baru. Nah, kita coba lihat dulu AI. Why AI is quite Why AI is quite controversial now. Ada yang memakai AI untuk menyusun esainya? Ya, bentar. Brainstorming. Buat mancing-mancing. Saya biasanya cari sinonim kata sinonim kata di AI. Oke. Nggak apa-apa kalau mau pakai AI justru bagus. Silakan pakai AI. Yang tidak boleh Anda lakukan adalah ketika di copy paste. Jadi sebagai alat untuk brainstorming bahwa ini akan apa sih ide berikutnya adalah ini atau ide seperti ini. Nah, be very careful when basically you asking the GPT for instance. Contoh misalnya kasih saya outline tentang esai tentang esai Indonesia siapa. Terus teman Anda juga bertanya yang sama. Berarti dia akan memberikan outline yang sama. So your essay dengan your friend's essay is going to be the same logic. Ya karena tidak ada diferensiasi logik. Apa AI itu bukan manusia yang punya creative thinking, mereka based on input. Oke, itu melihat saya dengan luar biasa. Jadi ketakutan. Nah, ada beberapa perusahaan ya, kalau kita bicara tentang AI itu, perusahaan paling besar itu Baidu ya, dari China. Baidu. Ada yang pernah eh, kenal Baidu? Pernah lihat? Di drama Cina ada Baidu. Jadi dia jumlah pekerjaannya besar ya, dia 41 um, one thing is also menurut saya kenapa AI itu menjadi highly significant. Jadi bayangkan kalau misalnya seluruh Indonesia nanti seperti Google itu main kayak ChatGPT. So ChatGPT or any kind of AI or Gemini atau yang satunya Copilot dan sebagainya, and then you kan kasih input kepada mereka ya, you kasih instruction kepada mereka. So can you imagine like one company knows orang Indonesia itu mikirnya apa? So they know, mereka bisa mengukur tuh bahwa orang Indonesia itu ternyata sukanya di sini, jenis curiosity-nya di sini, kepintaran intelektualnya di sini. So, have you ever imagine like that? Ya pernah. Dan di ChatGPT itu kan bisa juga, saya sering pakai ChatGPT ya. Anda bisa tanya tuh ChatGPT tentang your zodiak. Tentang muka kita mirip ke masa lalu juga bisa. 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 Saya akan coba.
Ya, that is interesting. Kemudian ada IBM. Ini IBM Indonesia ya, dia udah lama. Kemudian Google AI, dia punya Google itu punya banyak produk ya. Salah satunya mungkin adalah Gemini. Saya pernah pakai yang berbayar nggak? Enggak. Ada yang pakai ChatGPT berbayar? Enggak. Jadi sekarang Turnitin itu bisa mendeteksi AI. Jadi kalau misalnya Anda opini pindah, itu bisa dideteksi bahwa ini AI, produksi AI. Gitu. Nah, kemudian ada Microsoft, Microsoft punya uh, Copilot ya. Iya, Copilot. Saya pakai tiga ini, I think Copilot masih di bawah, ini masih di bawah. I think masih yang nomor satu masih ChatGPT. Menurut saya ya, itu be like different kind of experience among user. It's quite good, but I think salah satu kekurangan apa AI itu banyak salahnya. So kind of like kayak bercakap-cakap, I think you are wrong. Oh, let me fix it again. You are still wrong. Oh, so sorry about that. Let me fix again. Iya. Jadi hati-hati oh, kayak itu ya. Mungkin karena masih baru. Kemudian dia tuh banyak mengambil misalnya nih, harus diperintahkan dalam mengambil sumber yang tidak valid ya. Kayak misalnya dia masih mengambil dari blog, dia juga mengambil dari Wikipedia dan sebagainya. So, but it's quite good. Kemudian Nvidia ya, Nvidia itu perusahaan chip maker. Jadi kan kalau AI itu kan karena datanya terlalu banyak, dia harus pakai quantum computing. Paham nggak artinya quantum computing? Kalian laptopnya ini pakai apa? Intel berapa? Core i5 yang pakai Intel siapa? Pakai Intel berapa dia itunya? Ini berapa? i5 ya? i5 ya? i3. Ada yang pakai i5? Ada yang pakai i7? Ada yang pakai i9? i9? Nggak ada yang pakai i9 ya? Komputer saya di kantor tuh yang di deck saya itu i9. Itu memorinya 32. That's very fast. Tapi saking cepatnya dia panas banget. Itu kayak bisa apa goreng telur di atas komputer itu. Jadi ini harus defect. Nah, can you imagine yang disebut dengan quantum computing? It's not only using i9, but it's basically stacks. Jadi kecepatan otak itu udah quantum, yang udah miliaran kecepatan. Karena kenapa dia harus cepat? Karena bayangkan kalau datanya terlalu banyak. Saya seluruh data orang Indonesia 275 juta orang di situ, dia tahu biodatanya, kemudian kelakuannya dan sebagainya kan? Dan dia harus memberikan jawaban tanda itu sekian detik. Jadi kan dia butuh otak yang cepat untuk memproses itu. Bayangkan kalau dia masih pakai Pentium 2. Maaf saya masih memproses sampai ketemu bulan depan kan kayak gitu. Ya. Kemudian Amazon baru memperkenalkan kemarin chipnya ya. Ada yang follow up? Nggak ya? Kalau 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 Apple kan yang memperkenalkan M4, M4 yang kecepatan tercepat sekarang. Uh, jadi kebanyakan dari Amerika ya, so basically IBM, Google, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tencent, AI Lab is China. Kalau kalian mau cari pekerjaan nanti saya let's say you finish here, go to China, go Tencent, work there, don't stay here, jangan tinggal di sini, ya. Apalagi pulang ke Bekasi dan Depok sana ya, jangan. Pokoknya kalau kalian tinggal di Jakarta, kalau mau kerja itu target kalian cuma ada dua ya, kalau di Jakarta ya, satu di SCB di sana.
di mas-mas dan mbak-mbak SCBD yang ada di segitiga Kuningan. Itu kantor kalian harus di situ. Kalau mau maju ya, Jakarta tuh tempatnya cuma di situ. Nah, kalau mau di luar Jakarta di BSD. Nah, untuk apa kantor-kantor besar kayak ini Unilever ya, komersial. Ya, mereka banyak di BSD. So if you go to Bogor, I don't know what kind of work you're gonna do there. Oh, ini breed masa hunting. Kalau itu kalian kembali, misalnya ke Payakumbuh sana, Payakumbuh, Payakumbuh sebenarnya Padang. Gak apa-apa kalau jadi pengusaha sama Friska kayak Friska mau jadi anggota dewan ya. Iya. Boleh lah kayak gitu ya. Memang jadi PNS sana di apa? Ambon nggak usah. Cari kerjaan yang high level gitu ya. Boleh kerja di Indomaret tapi senior manajernya. Bukan kasirnya ya. Saya di kasirnya. Atau produk transportnya boleh. Kemudian Alibaba ya. Alibaba tuh ada di kan kantornya tuh ada di sana di BSD. That sounds very good. Kemudian DeepMind ini dari Inggris. So and then open AI dari Amerika. So if you see the competition in AI, the artificial intelligence itu is highly dominated by the US. Jadi jadi Amerika itu. So let me tell you kalau kalian berbicara nanti siapa tahu ada yang tertarik menulis tentang security study perspektif dalam IT ya. So everybody's phone and everybody has Google Maps there, and you share your data. So Google basically can bisa track where you are in each seconds. Kayak dia mau tahu nih titik ini nih kalau jam 9.30 di mana, jam 8 di mana, jam 7 di mana, dia langsung tahu. So they know my behavior. So imagine like entire world yang pakai Google, they know actually their behavior. Mereka tahu mereka menumpuknya di mana, jam berapa, di daerah mana. And then the data itu bisa digunakan untuk selling to advertising company. Mereka Google itu kan dia advertising company sebenarnya, perusahaan advertising. Jadi dia tahu bahwa trafficnya jam berapa. Sama dulu pernah saya jelaskan tentang Waze ya, modelnya kayak seperti itu. And then also if you use an iPhone, you have all the data here, the payment, credit card, everything. So all the companies in the US knows about you in very detail. Lebih tahu daripada BTS. Yeah, you share the data, even though you don't share the data, they have your data. Bisa bayangkan nggak kalau misalnya saya, dosen kalian, punya akses kepada handphone kalian semua? Ya, kebayang nggak? Just imagine me knowing your all the data what you do. Like Gayatri jam 7 ngapain aja. Nonton apa, dia suka musik apa, suka makanan apa, dia browsing berapa jam tentang apa. That is basically. So they can train you based on your data. Kalau menurut saya, kalau bicara tentang GPA ya, the biggest threat itu bukan negara, bukan multinational companies, etc. etc. Dan bisa akan merebut kompetisi. For me, is the biggest threat is perusahaan IT that has your data. Itu ancaman paling besar. They know you very detail, very detail. WhatsApp, WhatsApp, you know ya, everybody use WhatsApp. And all elites, semua pejabat di sini pakai WhatsApp komunikasi. Mungkin tidak semuanya ya. I would say assume maybe ya, perhaps ya. Mungkin tidak akurat kalau saya bilang semuanya. Jadi kan semuanya, eh, mereka tahu dong. Apa yang kita percakapkan. Apalagi yang harus kita sembunyikan coba.
So that's it. So that is interesting to look at. So if you basically want to look the trend masa depan itu AI pasti trend, nggak mungkin nggak. Dia akan sebagian besar mengambil. The problems is going to be kalau kalian menjadi analis dan kalian tidak mau adaptif terhadap AI, kalian dikalahkan oleh AI karena dia akan bisa berpikir cepat gitu. Nah, apa itu AI? AI itu kepanjangannya ya. AI itu artificial intelligence. Jadi AI itu sebenarnya secara sederhana dipahami seperti ini. Dia mensimulasi cara berpikir manusia. Bagaimana cara mensimulasi cara berpikir manusia? Jadi dia mengcopy kayak model otak manusia. Saya berikan contoh begini ya. Kalau AI ingin menghitung, segini. Kalau saya bisa meng-hire orang untuk masuk di kelas ini dan menghitung ada berapa kursi di kelas ini, ya. Atau saya pakai video untuk bisa menghitung berapa jumlah kursi di kelas ini. Caranya gimana supaya bisa menghitung berapa kursi di kelas ini? Kalau pakai AI, pertama adalah kita harus mendefinisikan yang disebut dengan objek. Apa itu objek? Saya kursi. Kursi kita harus definisikan kepada mesin yang disebut dengan kursi, ukurannya seperti ini, bentuknya seperti ini, ya lebarnya sekian, tingginya sekian. Sehingga dia akan mengukur secara otomatis. Jadi model berpikirnya itu yang mengcopy cara berpikir kita. That is basically artificial intelligence. Driving. Pernah lihat Tesla, mobil Tesla? Tesla is self-driving ya. Nah, bagaimana caranya Tesla bisa self-driving mobilnya? Dia punya banyak kamera kan di depan. Dia punya banyak sensor. Caranya gimana? Dia mengidentifikasi yang disebut dengan mobil itu modelnya seperti apa. Ada beberapa jenis ya. Belakang mobil, depan mobil, pinggiran jalan itu seperti apa. Didefinisikan semua. Sehingga baru kemudian dibikinkan kayak model algoritmanya. Jika Anda maju ke depan 5 menit ketemu dengan benda, misalnya lingkaran lebar sekian, 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 masuk menghindar sekian senti. Itu model perintah seperti itu. Model matematik algoritmanya seperti itu. Kalian kan juga berpikir seperti itu kan? Cuma secara tidak didefinisikan because your brain is working based automatic. Itu sudah kayak makan. Makan itu kan kita nggak pernah berpikir bagaimana caranya kita ambil terus masukkan ke mulut kan? Itu kayak sudah otomatis terjadi. Sudah masuk di uh, unconscious mind. Jadi kita nggak perlu berpikir untuk melakukan itu. Jalan, jalan kan nggak mesti harus berpikir kan? Tapi robot kita bisa perintahkan dia untuk berjalan. Caranya gimana? Move side berapa senti dan sebagainya. Kalau menemukan objek dengan bentuk seperti ini, minggir ke kanan, ke kiri, ya dengan ukuran seperti ini. Kan bisa diperintah seperti itu. Nah, ini kalau kita bisa tentang AI, dan sebenarnya ongoing, a long ongoing proses ya. Penemunya itu sebenarnya bukan penemu, dia peneliti pertama, namanya John McCarthy, dia profesor dari Stanford University, sekarang di MIT. Ya. Jadi dia memperkenalkan programming language yang disebut dengan LISP, LISP, LISP. Nah, pendekatan ke AI ini ada tiga ya, bisa dilakukan tiga. Satu, ada yang disebut dengan symbolic AI. Ya, symbolic AI itu kalau Anda paham, ada yang pernah nggak belajar bahasa pemrograman kayak ini? Ada yang paham bahasa coding, machine learning, data mining, data processing. Ada yang pernah dengar SQL Server, Python, JavaScript, PHP? Hah? HMPL itu Hypertext Markup Language, HTML. Ya.
So HTML sekarang HTML berapa ya? Is it six or five? So kalau dia HTML itu bahasa bahasa untuk website. Nah, kalau untuk bahasa programming yang lebih advance itu sekarang banyak kan yang pakai Python. Coba deh. Kalau in my family itu saya selalu bilang ya kalau mau kuliah ke teknik masuk teknik. Jadi terserah teknik apapun mau komputer juga boleh. Kalau masuk komputer nggak boleh apa jurusan desain mungkin desain kayak karena gini kalau if you study kalian itu sebenarnya nggak butuh sekolah untuk belajar pengkodingan. Itu anak SD pun bisa banyak yang pintar asal kebiasaan. Jadi mempelajari bahasa struktur itu kayak belajar bahasa Indonesia dari kecil itu kita bisa pelajari tuh struktur bahasa. Nah ini basically work as a program itu gajinya itu tinggi banget karena jarang orang yang bisa dan di Indonesia itu saya pernah cerita teman saya yang bukan teman ya dia very respect kayak adik saya gitu dia kuliah dia kerja di Google dia bisa bahasa pemrograman JavaScript. Jadi silakan Anda belajar Java, Python, dan sebagainya. So, kedua, machine learning. Apa yang maksud dengan machine learning di sini? Kapan mesin itu bisa belajar? Contohnya, kalau you input misalnya, give me the data, misalnya di ChatGPT. Misalnya kalau tolong hitungkan misalnya satu tambah satu. Terus dia salah menghitung. Terus Anda bilang Anda salah. Dia akan berusaha memperbaiki itu. Itu yang disebut dengan machine learning. Kayak model seperti kita cara kita berpikir. Bisa bayangkan nggak gimana penggunaan AI nanti ke depan? Nggak akan ada teller bank, naik ke bank masih ada teller kan? Nggak ada customer service sebenarnya nggak ada, kasir nggak ada, customer service itu semua udah diganti nanti. Security, dosen bisa nggak ada. Yang ajar Anda AI aja. Nanti di sana nggak ada. PNS juga nggak ada. Apa kira-kira yang akan menggantikan AI nanti? Misal, sekarang di Grand Indonesia itu ada di bawah tuh mesin pembuat kopi. Kan sekarang udah banyak yang family yang ada mesin-mesinnya tuh barista di replace sama AI teknologi ya apalagi. Autopilot kayak yang diceritain itu ya. Ya, autopilot. Autopilot. Tesla kan punya, dia baru introduce tuh. Itu juga schooling kalau kamu tahu autopilot. Saya nggak tahu. Kalau buat kalian ancamannya apa? Ya kita ada tinggal juga pendanaan kerjaan gitu kerjaan kalau mau jadi financial analyst pasti ada pembukuan online gitu. Iya, kalian nanti bersaing kalau mau jadi analis digantikan sama AI. Ya sudah. Jadi saya mau bikin pembukuan aja. Iya. Masuk teknik. Anda kalau misalnya ke psikiater nggak usah ke psikiater lagi ke AI aja. No, dia harus itu bisa loh misalnya. Iya, tapi jadi self diagnose lah dengan ChatGPT. Oh enggak, kalau usah diagnose nggak boleh. Kemudian neural network. Jadi sekarang itu ada pendekatan teknologi yang memindahkan otak. Jadi saya orang mau meninggal nih ya, kan memorinya ada di otak. Itu memorinya mau dipindahkan ke mesin, gitu. Semua data yang ada di sini dipindahkan ke mesin. Jadi oh, kayak cloning bukan sih? Bukan cloning orangnya, memorinya. Ya. So that is interesting. Can you imagine like very kayak misalnya Einstein, dia kan pintar banget ya. Bagaimana coba kalau orang pintar itu kita ambil cloning otaknya, kita ambil semua isi ilmunya, kita masukkan di mesin. So we have their knowledge.
Yang keluar anjing tapi memorinya diambil. Masih nggak tahu di mana. Hah? Menarik ya. Atau misalnya ini, kita kumpulkan 10 peraih Nobel Prize. Misalnya di bidang fisika, biologi, dan sebagainya. Terus di copy semua isi otaknya, disatukan dalam satu mesin. Ini imagine like, what kind of kecerdasan jenis apa nih yang muncul seperti itu? Kecerdasan kolektif. Masa depan itu diawali dengan imajinasi, Bu. Bukan kayak tahu aja nih jenis itu kayaknya saja lah. Ya wis sudah ganti. Jadi bajak laut Somali. Nah, pekerjaan yang menarik nanti ke depan, pekerjaan yang menarik adalah penggunaan etika, unsur etika dalam AI. Itu bagus sekali untuk itu. Maksudnya tadi ya, eh, siapa yang akan memiliki atau siapa yang memiliki kepemilikan terhadap AI ini? Nah, Amerika kan dia punya tuh semua informasi gitu. Ini apakah mereka akan menggunakan itu secara semau mereka untuk kepentingan mereka atau kita jadikan korban? Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai esai ya, penelitian. That's will be interesting. Di Indonesia misalnya, mengganti seluruh customer service dengan AI, oh akan menghilangkan jumlah pekerjaan sekian. Bagaimana kesejahteraan masyarakat? Kalau masuk ganti ini agak Bicara AI kita di Papua sana signal aja belum ada. Nah, kemudian komponen kunci dalam AI itu ada learning, jadi kemampuan untuk belajar. Jadi saya gini teman-teman, try using ChatGPT, di foto misalnya textbook nih, di foto dia kan generating text, dia kan mengambil teks itu kan, dia akan terjemahkan menjadi teks. You know what I mean? Let me nanti kita ke sana ya. Kemudian kedua, reasoningnya, reasoning itu kemampuan untuk jadi dia bisa belajar, dia juga punya kemampuan logika untuk memecahkan permasalahan, tetapi dengan logical deduction, pendekatan logik. Jadi karena masalahnya AI itu dia tidak punya pendekatan emosional, dia nggak punya empati. Mesin itu tidak punya perasaan, tetapi bisa kita input kepada dia perasaan itu seperti apa. Contoh misalnya, yang disebut dengan sedih itu yang mana? Kita bisa variabelkan. Misalnya eh, sedih adalah ketika misalnya Anda menginginkan sesuatu tidak dapat, itu sedih, disappointment atau apa begitu kan? Dia bisa mendefinisikan sedih itu. Jadi dia mengkategorikan sesuatu, dia yang merujuk pada mesin itu mengkategorikan sesuatu itu berdasarkan dari bagaimana kita menginput variabelnya. Kemudian problem solving, dia bisa memecahkan masalah ya. Eh, persepsi, dia bisa mempersepsikan untuk melihat sesuatu misalnya yang tadi nih. So untuk persepsi itu Anda driving a car, and then ada mobil yang berjalan lewat depan Anda, misalnya nih ya, dia lewat dari sini, Anda di sini, dia bisa mempersepsikan bahwa ada kecenderungan terjadi kecelakaan. Maka dia harus mengambil langkah berikutnya. Kemudian language understanding, dia bisa mengerti ya bahasa programan, kemudian bahasa input dan sebagainya. So this is your future. Ini adalah masa depan Anda. Slide dulu ketika waktu saya SMA itu baru mengenai yang disebut dengan internet. So now it's like we have AI. Nah, apa aplikasinya AI? Itu banyak ya. Kayak tadi kita udah bahas. Misalnya di kesehatan.
Nanti kesehatan kalau orang di operasi, yang operasi mesin. Nggak ada yang masalah. Itu kosmetik. Kalau ini kan kita di sensor zat, udah tahu nih, harusnya apa dan sebagainya. Mati lampu apa? Salah lah. Berarti kalau lagi mati lampu, tuh kalau mati kayaknya lebih pasti. Nanti pesawat nggak ada lagi pilotnya. Kayak LRT. Oh iya. Ini namanya coba-coba. Coba-coba. Dia nggak coba. Ada yang nggak wangi dari relawan. Terus nanti sekarang udah ada teknologi. Kalau Anda di apa namanya di tes ininya DNA-nya itu udah tahu bahwa ini di usia sekian itu akan sakit penyakit apa. Oh, yang Karena kita kan misalnya nih nenek kita sakit diabetes misalnya, itu kan di DNA dia kan ada tertulis tuh diabetes. Dia turun ke mama kita, turun ke kita. Jadi kita otomatis mungkin kayak gini 50% ada kecenderungan akan dapat diabetes. Terus kita misalnya di umur kalian 20 tahun nih, minum teh manis setiap hari gitu ya. Atau kopi, pakai gula 7 sendok misalnya. Ya mana 7 sendok kalau kalian minum 3 gelas kan tiap hari kan. Satu gelas kan saya 2 sendok, 2 sendok, 2 sendok. Belum lagi makan nasi dengan Indomie kan ada all sugar. Jadi kan bisa tahu tuh, oh dia nanti umurnya cuma 40 tahun udah meninggal. Nah, dan itu kan ada di teknologi ya, prediksi ya. di sini jangan lupa cetok harus ubah kebiasaan. Tapi di satu sisi itu juga punya the good things is like this one. Jadi kalau misalnya ada sakit, misalnya nih tangan misalnya putus ya, let's say jadi ini putus gitu. Nunggu lagi, nunggu lagi. Eh, dia punya teknologi untuk regenerating cell. Oh Iya, iya iya. kan sudah ada sekarang yang dari sel babi di why kenapa babi? Babi itu mirip sekali ininya dengan struktur DNA-nya manusia. Jadi dia bisa tumbuh sendiri. Kalian kalau nonton Deadpool ya, ini Deadpool. That could happen. Why not? Anda misalnya di apa, you hurt yourself, iris pisau, itu kan sembuh sendiri. Itu namanya regenerating. Tapi manusia katanya ada batasnya ya. Makanya dengan teknologi nanti bisa. Kalau saya percaya, kalau dalam Bukan musik. Enggak musik. kalau di dalam saya lagi menulis buku. Kalau di dalam nanti mungkin tahun depan ya silahkan ada baca. Di dalam buku itu saya menulis begini. Saya percaya bahwa nanti suatu hari orang itu nggak akan tinggal di bumi. Mereka akan pindah ke Bekasi. Beda ada waktu. Ya, sekarang kita jangan kasih. Kali udah ya, awal. Yes. Tinggal dikasih enak loh. Tinggal gue tuh nggak malu-malu langsung naik. Tinggal pilih meditasi tuh harus meditasi. Tiga apa bisa lanjutin dan bikin kepo. Tahu ya. Terus kemana nanti? Dia akan langsung mencari tempat ini. Sebenarnya kayak gini, universe is not big. We don't know sebesar apa. It's like unlimited gitu loh, infinity. Kalau kita saja apa yang menghalangi kita untuk tidak pindah ke planet lain untuk tinggal di sana? Teknologinya belum sampai bisa orang keluar. Pernah bayangkan nggak dulu orang nggak ada yang tahu namanya telepon? Ya. Kemudian sekarang Anda bisa bicara lewat telepon tanpa ada kabel. Ya kan?
So what stopped you to move to another planet? Makanya jangan berpikir di Bekasi saja. Pegawai zikir. Also, pertanyaan saya cerita ya, temanku tuh yang bimbingan skripsi sama saya tuh yang bukan saya kita sangat punya supervisor. Dia tuh meneliti tentang eh, kebijakan luar angkasa. Saya kan dia loh udah bicara tentang kebijakan luar angkasa, kita masih kerjakan kopi di subsidi aja. Misalnya nih, Amerika flight to Mars, mereka ke Mars. Yang punya teknologi itu kan Amerika sekarang. Mereka sampai di Mars, terus mereka bilang semua Mars punya saya. Jadi kalau kita mau ke Mars nanti kita harus pakai paspor. Bisa. Kita nih ngomongnya anak saya David ya. Iya, iya. Saya bikin mana? Oh iya, pas kita ini gua kasih ini pas bawa udah sedikit. Kemudian keuangan ya, sering ini dipakai retail. Misalnya sekarang kalau di Grab tuh kita udah self namanya tuh self checkout. Di Gramedia udah ada ya? Udah. Uniqlo juga self. Oh Uniqlo juga bisa ya. Oh ini. Apalagi? Terus fresh market. Itu ini self checkout itu di Inggris itu waktu saya masih SD itu udah dari 2014. Jadi berapa tahun kita ketinggalan teknologinya? Target ya target. Di Jepang ada target. Kemudian entertainment ya. Banyak lah. Nah, sekarang kita lihat blockchain. Blockchain. Pak, kalau sebelum saya lanjut, saya tanya kepada kalian, how much do you know about blockchain? Karena belum ya, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu ya. Siapa yang punya pengetahuan tentang blockchain ini? Kagak coba. Blockchain apa lagi? Itu ini platform namanya, itu bukan blockchain. Berarti nggak ada yang tahu ya. Sebelum saya akan jelaskan, gampang kok blockchain. Dari blockchain company itu ada beberapa ya, paling besar itu Binance. Binance itu punyanya Cina. Cina punya. Ada yang pakai Binance di sini? Coinbase, kemudian IBM, Ripple, Circle, Block, R3, Equal Ledger Fabric, Signsoft, and Preventive. Nah ini majority is basically USA. This is the top blockchain company. So blockchain, ya kita lihat dulu ya. So what is blockchain? Ada 5 komponen dalam blockchain. Pertama, cryptography. Nah, apa yang maksud dengan cryptography? Saya jelaskan kelima ini dengan logika sederhana. Gitu. Makanya kalian yang nggak menghadapi ketika zaman saya ya.
Dulu kita kan punya internet dulu, nggak ada internet. Ya, pada saat saya SMP itu di Indonesia tuh belum ada internet. Jadi kita kalau pakai komputer itu, misalnya kita mau ngetiknya di Word, kita save-nya di floppy disk. Floppy, namanya floppy disk. Ada yang pernah dengar? Nah, it's a floppy disk. It's a floppy disk. Google it, ya. Nih, Iya, iya, benar. Oh iya, oh ya karena laptopnya dulu gede, jadi ada kasusnya gitu ya. ini Macam hard disk apa bukan? dia kayak hard disk, tapi bentuknya kayak gini. Gede banget. Dulu tuh gede kayak gini. Oh, Terus makin kecil seperti ini. Itu kalau saya udah lupa ya, kemampuan penyimpanannya itu cuma 128 KB. Iya. Jadi hanya bisa tes simpan Word aja, nggak bisa simpan yang musik, nggak sanggup dia, menangis dia, meninggoy gitu. Nah, setelah itu baru kemudian muncul flash disk kan. Jadi kenapa disebut dengan flash? Karena cepat. Semua everybody know ya. ya. Mulai dari kemudian USB 2 dengan USB-C. Ya. Jadi dia kemampuan menyimpannya udah besar. Nah, sekarang bayangkan dulu ketika Anda beli buku di Gramedia. Datanya disimpan di mana? Di hard disk, ya kan? Ini hard disk jadi. Disimpannya di sini. Ya. Jadi ketika setiap Anda membeli buku, disimpannya di sini. Sekarang, setelah beberapa tahun kemudian, data sudah bisa Anda tidak simpan di hard disk. Simpannya di mana? Di cloud. Nah, apa yang maksud dengan cloud di sini? What is it cloud? Awan. What is it cloud? Nah, apa artinya menyimpan? Penyimpanan virtual. So this is what happens ya teman-teman. iCloud. Carilah pacar anak itu ya. So if you mengetik misalnya, okay, this is your house. Ini rumahnya Carla misalnya. Ya, Carla punya laptop terus dia typing di laptopnya. Dia kemudian simple di Google Docs atau Google Drive misalnya. Data ini yang disimpan di yang Anda sebut dengan cloud ini sebenarnya ada tempat penyimpanan lainnya. Di mana? Di pusat database Google. Jadi Google punya besarnya di sini itu cuma hard disk saja satu tempat. Jadi data Anda dari sini dipindahkan ke sini. Masih disimpan di hard disk. Masih di tempat penyimpanan. Jadi data itu tidak kayak dibilang hilang banyak. Dia dipindahkan dari hard disk di komputer Anda, dipindahkan ke tempat penyimpanan Google yang jauh lebih besar. Ya. This is. Di Bakri ya. Jadi dari susunan dari tempat penyimpanan. Ini
Masuk di luar negeri. Iya, misalnya. Di bos sekarang menjadi tua. Sekarang nih, yang disebut dengan blockchain, bayangkan begini, ada 4 orang misalnya nih ya, ada Alia misalnya, ya, ada Jessica di sini, ada Carla, dan apa lagi, ada Gayatri misalnya. Mereka pergi makan pizza, ini Pizza Hut, ya. Gak punya uang, jadi harus nggak ada yang kontraktir, harus dibagi 4, ya pembayarannya ya dibagi 4. Harga pizzanya 100.000, 25.000. Jadi setiap orang membayar 25.000. Kan tidak mungkin Anda ke kasir, saya bayar 25.000 Mbak, ya teman saya nanti 25.000, kan nggak kayak gitu kan. Nah, yang Anda lakukan adalah Anda mentransfer uang ke sini, mentransfer uang ke sini, ya, atau masing-masing dari ini mentransfer ke sini, ya kan, paham ya. Jadi anggaplah misalnya si A, B, dan C mentransfer uang ke D, ke Gayatri misalnya. Nah, setiap transaksi itu kan ada pencatatannya. Terjadi transaksi sekian sekian jam sekian. Ini melakukan transaksi nomor satu, kedua, dan ketiga. Itu masing-masing terjadi transaksi kan. Jadi 3 transaksi terjadi pada saat itu. Catatan 3 transaksi ini 1, 2, 3 itu punya yang disebut dengan jadi catatan 3 transaksi ini 1, 2, 3 itu akan diterima oleh, karena kan si 4 ini menerima, itu tercatat, ya, tercatat masuk di blok ini, di blok ini, di blok ini, blok ini, satu blok ini dia diikat bersama, dalam artian saya punya data transaksi Anda, saya punya data transaksi Anda, itu sama transaksinya, ya, jadi setiap orang punya data transaksi tersebut. Jadi Anda tidak bisa menduplikasi transaksi. Contoh begini, Anda bisa bilang, saya sudah transfer, you nggak bisa bohong, karena dia punya duplikat transaksi itu. Itulah yang disebut dengan blockchain. Apa kira-kira aplikasinya secara nasional? Gak usah terlalu jauh. Jasa. Semua orang punya jasa kan? Kalau semua orang punya ijazah dan disimpan dalam storage yang sama dan semua orang punya transaksi tersebut, ya, data transaksi tersebut, berarti tidak ada kan ada satupun orang yang bisa berbohong, menduplikasi ijazah atau membuat ijazah palsu. Kedua, KTP. Kalau ada dengan ini, kalian sudah tidak bisa bikin KTP palsu atau surat palsu misalnya. Coba bayangkan kalau semua ijazah di Indonesia kita simpan di dalam struktur blockchain. Ya. Dan ini tidak bisa didelet. Nggak bisa. Jadi data misalnya ijazah orang tua Anda yang ke tahun kapan, itu nanti cicit-cicitnya masih bisa lihat. Masih ada datanya. Karena satu terikat satu sama lain. Ya. Udah paham nggak? Atau belum? Kalau nggak, cari pacar aja ya yang jurusan IT. Belum ya? Oh, udah. Nah, tetapi kalau penggunaan blockchain itu, teman-teman, dia
harus ada konsensus, harus ada kesepakatan. Tadi misalnya, jadi Anda harus sepakat dulu, kita sharing ya datanya ya. Itu baru bisa. Kayak misalnya KTP tadi, kita harus sepakat dulu seluruh Indonesia bahwa data kita mau disimpan. Nggak bisa kalau nggak sepakat. Ini banyak dipakai di perbankan ya, di bank. Jadi eh, kemudian sistem pengiriman uang. Ada yang pernah mengirim uang ke luar negeri atau menerima uang dari luar negeri? Nah, cuma PayPal, udah pakai PayPal. Pernah ya? Ya. Itu kan lama. Lama prosesnya bisa 3 hari. Baru kemudian sampai. Kalau dengan ini, data ini, karena dia tidak perlu lagi intermediari. Intermediari itu kayak gini. Bayangkan ya, saya mau mengirim uang ke Inggris misalnya. Itu mengirimnya ke saya, ke rekening saya sendiri. Jadi saya mengirim uang dari sini ke rekening saya yang di Inggris. Caranya gimana? Saya ke bank. Karena Anda harus ke bank. Kalau transaksinya besar, Anda ke bank, melakukan transaksi, misalnya saya pengen mengirim uang, yang memvalidasi adalah bank. Jadi orang bank validasi dulu nih, baru dikirim. Dikirim kemana? Ke bank yang dituju. Bank di sana kemudian memvalidasi transaksi tersebut. Baru kemudian bisa terjadi validated transaction. Kalau pakai blockchain, sudah nggak ada butuh intermediary, udah nggak butuh bank. Kenapa harus butuh bank? Dia langsung aja. Jadi dia punya kayak mekanisme, kita kirim ke kantong kita sendiri. Jadi itu kalau misalnya Anda yang pernah kirim uang nggak pakai kripto, itu hitungan detik udah sampai. Coba kalian, saranku ya, download lah, nggak perlu investasi. Download untuk saya nggak merekomendasikan
Ada berapa yang dari kalian sudah agak familiar dengan ini atau is very new for you? Lagi you have to be familiar. Saya invest. Kalau saya invest, tapi very small. Jadi kalau invest itu modelnya kalau di sektor ini tuh kayak invest hari ini tuh anggap aja hilang. Jadi kalau misalnya menjadi 100.000, anggap uang itu udah hilang, udah kayak jadi hangus. Mindsetnya harus kayak gitu. Karena bisa naik hari ini, besok habis semua. Terus naik lagi. Jadi you have to also understand the market fundamentals. Belilah. Maksudnya kalau mau beli itu kayak 10.000 aja. 10.000 rupiah. Cuma ngecek-cek aja, oh ternyata dia naik sekian. Itu belajar aja, untuk mempelajari aja ininya. Sifat alami pasar ini. Itu bisa pakai ini. Kayak saran itu ya, cobalah. Jangan banyak. 5.000 rupiah. Ya, untuk memahami itu kayak biaya kursus kayak untuk memahami oh ternyata itu blockchain itu kayak gitu. Nah, kemudian features dalam cryptocurrency itu ada desentralisasi. Desentralisasi itu tidak butuh lagi pihak kedua ya. Kemudian kriptografi. Jadi tadi tuh proses transaksi semua dicatat dan tidak dilihat siapa yang melakukan transaksi. Jadi semuanya di coding misalnya si Putih melakukan transaksi codingnya misalnya 01134 misalnya. Codingnya sekian. Jadi ditransferkan dia dikodingkan dalam bentuk angka atau numerik. Oke, itulah AI, cryptocurrency dan blockchain. Siapa yang punya ketertarikan di bidang ini? Nggak ada. Satu orang. Dua orang. Saya nggak merekomendasikan kalian berinvestasi, tetapi kalau mau belajar, boleh. Sangat dianjurkan. Nanti kalau punya uangnya, jangan pakai uang orang tua. Sekarang ya, kita masuk ke McKinsey 7S Framework. Jadi, kenapa disebut dengan 7 Framework? Karena dia punya 7 aspek. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa aspek pertama? Share value atau nilai bersama yang kita bagi atau kita adopsi ya. So, prinsip mana atau which are principle help us and why do we do what we do? Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang? Kenapa kita belajar sekarang? So, why we do what we do now? Kalau yang pertama kayak tidak pusing. Paham ya? Why do what we do now? Jadi ada visi kan? Contoh, emang Anda masuk perusahaan atau Anda buat perusahaan, kan harus ada visinya. Mau jadi apa nih perusahaan ini? Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita berbisnis itu kan ada visinya ya, ada value-nya. Misalnya Anda bikin perusahaan, pengen membantu, kayak Anda punya perusahaan transportasi yang menghubungkan antara kota dan pelosok. Visinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pelosok. Itu kan visinya, itu value-nya ya. Nah, itu yang disebut dengan shared value. Jadi company harus sepakat semua dengan value tersebut. Nah, untuk apa McKinsey 7S Framework ini? Jadi ini tujuan utama dari McKinsey 7S Framework ini untuk memperbaiki manajemen model dalam perusahaan. Jadi perusahaan, banyak ini perusahaan yang besar ya. Kayak misalnya dia 5.000 karyawan. 5.000 karyawan ini kan harus didesain dia kerjanya apa, skillnya apa, ya, yang mana yang bekerja di lapangan, yang mana di kantor, yang mana mengurus administrasi dan sebagainya. Jadi itu kan manajemennya pasti ribet. Ini bukan perusahaan Anda bikin jual cilok di depannya karena ya. Terus itu kalau jual cilok tidak usah pakai 7S karena pekerjaan cuma satu. Ini kalau bikin 7S ini itu perusahaan yang gede ya. Nah, selain shared value, ada yang disebut dengan struktur. Ya,
Apa yang dimaksud dengan struktur? Struktur apa yang kita butuhkan untuk mengeksekusi strategi ini? Tadi perusahaan, Anda mau bikin perusahaan logistik untuk menjual barang di pelosok kan? Kira-kira Anda mau bikin struktur dari perusahaan itu kayak seperti apa? Apakah ada bagian seperti misalnya seperti supervisi truk misalnya atau supir truknya berapa? Itu kan ada pembagian, ada strukturnya ya. Yang mengawasi supir truk siapa? Itu kan ada strukturnya ya. Supervisornya siapa? Dari structure. Kemudian strateginya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya untuk mentransportasi barang ini dari pelosok nih. Kira-kira strateginya apa? Ya, mobil jenis apa? Besarannya berapa? Bisa mengangkut berapa? Nanti barang yang dari sini itu kalau misalnya mobilnya sekian besar, efisiensinya sekian. Ya. Kemudian berikutnya sistem. Jadi sistem apa yang kita butuhkan untuk mengeksekusi strategi ini? Ya, tadi misalnya Anda mau mengantar barang nih dari kota ke daerah, apakah Anda mau pakai truk, apakah Anda mau pakai bus, apakah Anda mau pakai jenis mobil angkutan lainnya? Itu milih dulu ya, cari dulu strateginya. Misalnya berangkatnya jam berapa untuk menghindari macet, karena semakin macet nanti kosnya makin tinggi. Ya. Kemudian skills ya, skills apa yang dibutuhkan? Skills apa yang dibutuhkan misalnya orang bisa menghitung nih, misalnya menghitung gajinya berapa, eh, bisa menghitung kita biaya produksi berapa. Ini kalau misalnya model bisnis biasa ya. Eh, Kalau di perusahaan siapa yang bisa desain nih untuk advertising dan sebagainya, itu cari skillnya. Jadi setiap orang itu kan skillnya beda ya, berbeda-beda. Kemudian kita butuh staff berapa, ya. Dan bagaimana kita membantu nih, misalnya jumlah staff ini bisa mendukung pekerjaan dari manajer. Nah, terakhir style. Jadi kepemimpinan jenis apa yang kita butuhkan untuk mencapai value tadi ini? Karena setiap perusahaan itu leadership style-nya beda. Ada yang model leadership itu ya keras. Kayak misalnya militer. Ada yang ini apa nih yang bisa saya bantu dan sebagainya. Nanti kita akan belajar ada satu sesi yang akan kita pelajari nanti. Jadi kalau kita lihat 7S framework ini dipakai oleh McKinsey ya dan diperkenalkan oleh Robert Switzerland and Thomas Peters, also Julian Phillips. Jadi dia melihat struktur organisasi, bagaimana organisasi ini bisa berfungsi dan bisa berjalan. Jadi dari perspektif manajemennya. Usually strategi, struktur dan sistem ya dia lebih susah untuk diimplementasikan meskipun tergantung dari case study-nya dibandingkan dengan skill staff dan staff. Jadi dia uh, lebih material dalam artian kita bisa melihat kayak kita misalnya kita mau meng-hire 10 staff. Kita harus mengkategorikan dari 10 itu kita butuh ahli desain berapa, yang bisa jadi supir berapa, yang bisa jadi manajer siapa. Jadi itu harus dikategorikan ini. Nah, untuk memilih seperti itu lebih jauh lebih mudah dibandingkan dengan bertanya apa strategi perusahaan ke depan. Kalau misalnya kita mau bikin struktur, ada berapa nih struktur, ada berapa manajer, ada berapa direktur, ada berapa perusahaan cabang dan kemudian sistemnya akan seperti apa? Siapa yang direct report, indirect report itu modelnya akan seperti apa? Nah, ini bayangannya kalau dia big company. Jadi kalau perusahaan warteg nggak usah pakai kayak gini. Jadi biasanya Anda kenapa butuh seven McKinsey 7S framework ini kalau misalnya Anda jadi analis nanti, analis. Analis Anda mau menganalisa misalnya Google atau misalnya Bakri atau misalnya perusahaan lain, dia model kira-kira kalau diimplementasikan seven McKinsey 7 ini seperti apa modeling bisnisnya. Bisa nanti kenapa di modeling?
kenapa di modeling orang luar yang membuat modeling itu karena dia bisa mengcopy paste. Misalnya saya pengen perusahaan saya sebesar Google misalnya, ya udah bikin modelingnya Google seperti apa, ada copy paste. Saya Google strateginya ini, value-nya ini, staffnya sekian, model strukturnya sekian, Anda tinggal copy paste. Itu gunanya framework ini. Paham nggak? Ya itu udah stres. Clear? Baik, kalau sudah clear, nah berarti Anda sudah tahu satu framework tambahannya. Di minggu depan kita akan belajar framework lain, yakni uh, Gantt chart and business canvas model. Thank you very much for coming and see you next week. Aku